Istri kesayangan Tuan Yuan. Bab 2. Mengantar Kania pulang. Duduklah. Raka mempersilakan Kania untuk duduk setelah tiba di ruangannya. Terima kasih, Pak. Balas Kania, lalu duduk berhadapan dengan Raka. Apa aku harus menceritakan semuanya pada Kania tentang permainan Yuan dan Geo? Tapi bagaimana jika Yuan sampai tahu? Dia pasti tidak akan tinggal diam. Pak. Iya. Raka tersadar dari lamunannya setelah mendengar suara Kania. Ada perlu apa Bapak memanggil saya kemari? Tanya Kania. Begini Kania, melihat kinerjamu selama ini, maka aku ingin menaikkan jabatanmu sebagai kasir menggantikan Widya yang kini cuti selepas melahirkan. Bapak serius? Dan apa saya pantas menduduki jabatan itu? Aku serius. Kamu layak dan pantas menggantikan Widya di posisi itu. Mulai besok, kamu sudah boleh bertugas di bagian pembayaran. Terima kasih banyak, Pak. Saya janji, saya akan melakukan yang terbaik dan tidak akan menyanyiakan kepercayaan Bapak ini. Aku percaya padamu, Kania. Baiklah kalau begitu, saya undur diri dulu, Pak, untuk melanjutkan kembali tugas saya. Kania tersenyum, lalu berdiri. Belum juga Kania melangkah, Raka kembali memanggil namanya. Kania, tunggu sebentar. Iya, ada apa, Pak? Tanya Kania sambil berbalik. Selamat ya, dan tetap semangat. Tentu, Pak. Kania kembali tersenyum, lalu keluar dari dalam ruangan itu. Kenapa aku tidak bisa mengutarakan perasaanku pada Kania? Apa dia terlalu baik untukku? Tidak seperti gadis yang selama ini aku kenal, sehingga aku tidak bisa kalau nanti aku mengecewakannya. Raka kembali duduk dengan perasaan tidak menentu. Dari arah pintu masuk, tampak Yuan dan Geo masuk ke dalam restoran dan duduk di tempat biasa. Coba perhatikan gadis itu dengan seksama. Tampaknya dia juga memiliki pars yang cantik, tidak kalah dengan Widya kekasihmu itu. Ucap Geo saat keduanya sudah duduk. Seketika raut wajah Yuan berubah. Cukup Geo, jangan sebut-sebut lagi namanya di hadapanku. Bagiku, dia itu tidak pernah ada dalam kehidupanku, sekarang dan sampai selamanya. Baiklah, aku tidak akan menyebut namanya lagi, bro. Terus, bagaimana sekarang? Apa kamu masih ingin melanjutkan permainan kita yang kemarin? Tentu saja. Hari ini, aku akan membuktikan padamu kalau Kania akan menerimaku. Dan bersiaplah untuk menyerahkan sahammu padaku. Balas Yuan dengan sangat yakin. Terlalu percaya diri sekali. Kania itu gadis baik-baik dan tidak akan semudah itu menerimamu. Kamu jangan samakan dia dengan gadis-gadis yang selama ini mendekatimu. Mereka itu sama saja. Setelah jatuh hati padanya, maka dengan mudah dia akan meninggalkanmu. Terserah apa katamu saja, Yuan. Keduanya terdiam, hingga Raka datang menghampiri mereka. Tumben-tumbenan kalian berdua diam. Apa sudah terjadi sesuatu di antara kalian? Tanya Raka lalu duduk. Tidak ada masalah sama sekali. Yuanlah yang punya masalah dengan Kania. Kalian masih melanjutkan permainan yang kemarin. Sudahlah, kalian jangan mengusikkannya lagi. Aku bisa mencarikan permainan lebih menantang buat kalian berdua. Dia lebih menantang dari semua permainan yang ada di dunia ini. Hari ini juga akan aku buktikan pada kalian berdua kalau aku bisa mendapatkan dan membuatnya jatuh hati padaku. Yuan segera berdiri dan meninggalkan mereka berdua. Geo dan Raka hanya bisa melihat kepergian Yuan tanpa berani untuk mencegahnya. Tidak terasa, waktu terus bergulir
hingga pergantian shift. Kania sudah bersiap-siap untuk kembali. Setelah meminta izin pada teman-temannya, Kania pun segera keluar dari dalam restoran. Kania melanjutkan langkahnya menuju ke jalan poros mencari minibus atau pengendara ojek. Ayo naik, aku tidak mau ada penolakan kali ini. Yuan yang menghentikan mobilnya di depan Kania. Kenapa kamu selalu ada di saat aku pergi dan pulang kerja? Atau jangan-jangan keseharian kamu hanya bekerja untuk itu? Aku hanya kebetulan lewat dan melihatmu. Ayolah, lagian jam begini sudah tidak ada lagi kendaraan umum yang lewat ke sini. Coba lihat rambu lalu lintas yang ada di sana. Kendaraan umum dilarang melintas di jalur ini. Tunjuk Yuan pada rambu lalu lintas yang ada di ujung jalan. Lama Kania berpikir. Betul juga kata Yuan. Kendaraan umum memang dilarang melintas pada jam-jam tertentu di depan restoran tempatnya bekerja. Apalagi yang kamu pikirkan? Ayo masuk. Yuan membuka pintu mobil bagian depan. Baiklah, tapi untuk kali ini saja. Balas Kania masuk ke dalam mobil. Sedikit demi sedikit, mobil mulai berjalan dengan kecepatan sedang menuju ke arah kos Kania. Sebelum aku mengantarmu pulang, ada baiknya kita cari makan. Aku punya tempat makan yang menyajikan beberapa hidangan istimewa dari berbagai penjuru dunia. Yuan yang saat itu mengemudikan kendaraan. Aku tidak suka dengan masakan luar negeri. Aku suka masakan Indonesia dengan rempah pilihan tanah air. Kalau kamu mau, aku bisa membawamu ke tempat itu. Dijamin, kamu pasti suka. Apa tempatnya mewah dan juga terjaga kebersihannya? Seandainya tidak, mungkin tempat itu tidak bakalan ramai setiap harinya. Baiklah, aku akan ikut denganmu. Kembali, Yuan fokus mengemudikan kendaraannya menuju tempat yang disebutkan Kania tadi. Ada sekitar 10 menit, mobil mereka melaju dengan kecepatan sedang, hingga Yuan berhenti di depan sebuah warung pinggir jalan. Apa kamu yakin ini tempatnya? Tanya Yuan memandang warung yang ada di depan mereka. Aku sangat yakin. Lihatlah, orang-orang pada datang untuk menikmati hidangan di sini. Kamu saya yang masuk ke dalam, biar aku menunggumu di sini. Kita datang berdua, dan kita harus masuk berdua. Kania menarik tangan Yuan dan membawanya masuk ke dalam. Yuan hanya bisa pasrah dan menutup hidungnya dengan telapak tangannya. Entah mimpi apa dia semalam, sehingga dia bisa menginjakkan kakinya di tempat seperti itu, yang jauh dari kelas pengusaha sukses sepertinya. Pak, ayam goreng 2, nasi 3 piring, dan jangan lupa, sambalnya yang banyak ya Pak. Kania yang saat itu mengangkat tangannya. Baik Nona, tunggu sebentar. Balas sang penjual. Nasi 3 piring? Apa kamu yakin bisa menghabiskannya? Tanya Yuan mendengar pesanan Kania. Tenang saja, itu sudah jadi porsi keseharianku. Balas Kania sambil tersenyum. Tidak lama kemudian, pesanan Kania datang. Silakan dimakan. Kania mencuci tangan terlebih dulu dan menyantap hidangan yang ada di hadapannya. Kenapa dilihatin saja? Cobalah, pasti kamu suka. Iya, balas Yuan singkat. Sedikit demi sedikit, Yuan mulai menikmati hidangan yang ada di hadapannya, tanpa menggunakan sendok seperti Kania. Awalnya, cuma sedikit-sedikit, tetapi lama-lama Yuan menyantap dengan lahap, dan tanpa terasa, 2 piring nasi sudah habis hingga membuat mata Kania terbuka sempurna. Luar biasa, ucap Kania sambil menggeleng. Setelah menyelesaikan tagihan makan mereka,
Keduanya segera menuju ke arah mobil dan masuk ke dalam. Bagaimana? Enak bukan? Tidak kalah dengan restoran mewah yang ada di kota ini. Biasa saja, balas Yuan sambil menghidupkan mesin mobilnya. Iya, biasa saja, tapi nasi habis 2 piring. Kalau tidak dihabisi, mubasir. Balas Yuan yang sebenarnya merasa malu mengingat kejadian di warung tadi. Kembali mobil melaju dengan kecepatan sedang, hingga Kania menepuk tempat duduk Yuan. Aku turun di sini saja, aku mau ke mall itu untuk membeli baju dan juga kebutuhan keseharianku. Biar aku mengantarmu, balas Yuan memblokkan kendaraannya masuk ke dalam area mall. Apa aku tidak merepotkanmu? Sama sekali tidak. Balas Yuan lalu memarkirkan kendaraannya di tempat seharusnya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara memberi like, komen, subscribe, like, dan share. Terima kasih.